Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Jovian Rasendria dari Ilmu Pemerintahan kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Dampak FOMO terhadap kesehatan mental dan perilaku konsumtif di generasi C. Oke, mengapa pada akhirnya saya meneliti tentang perilaku konsumtif di era Gen Z ini dan dampak FOMO? Karena pada dasarnya lingkungan di sekitar saya itu adalah banyaknya mahasiswa yang mereka membeli barang-barang yang tidak seharusnya mereka beli dikarenakan mereka ingin mengejar sesuatu ketertinggalan yang agar mereka tetap mengikuti tren pada saat ini. Dan hal ini membuat produktivitas mereka menurun. Kenapa pada akhirnya menurun? Karena mereka akan selalu scroll dalam sosial media, entah TikTok, Instagram, maupun yang lainnya, untuk selalu mengetahui tentang tren yang ada pada saat ini. Dan juga hal ini membuat dampaknya itu bisa mengganggu kesehatan tidur dan juga kesehatan mental teman-teman, seperti itu. Kenapa seperti itu? Dikarenakan mereka akan menggunakan gadget mereka untuk membuka sosial media pada saat malam hari, dikarenakan pada saat siang hari mereka melakukan aktivitas mereka sendiri seperti perkuliahan, entah organisasi maupun hal-hal yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa membuka handphone mereka pada saat di siang hari, sehingga mereka menggantinya di malam hari. Nah, hal ini membuat kesehatan mental dan juga gangguan tidurnya mereka itu terganggu, teman-teman. Sehingga banyaknya mahasiswa saat ini yang tidurnya itu jam 2 jam 3 yang seharusnya dalam dunia medis hal tersebut sangat buruk, karena kita dianjurkan untuk tidur di jam 10 malam sehingga 8 jam tidur di hidup kita itu terpenuhi. Dan juga perilaku konsumtif bagi di teman-teman di sekitar saya itu sangat impulsif. Jadi apa yang seharusnya mereka pengen itu mereka padanya beli, bukan mereka membeli karena mereka membutuhkan. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan ini adalah dengan kualitatif, dengan desain fenomenologis. Karena fenomena FOMO ini bukan sekedar angka yang bisa dijabarkan lewat statistik semata. Karena di lingkungan sekitar kita itu banyaknya anak-anak yang juga FOMO, mereka tidak mengerti mengapa mereka melakukan hal tersebut hanya karena ingin mengikuti tren yang ada dan juga mengikuti teman-temannya agar selalu terlihat oke di depan orang-orang. Karena dengan desain fenomenologis ini, kami menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dirasakan oleh individu ketika merasakan tertinggal dan bagaimana perasaan itu akhirnya mendorong mereka pada perilaku konsumtif yang sering kali tidak rasional. Nah, jadi mereka tidak menyesuaikan perekonomian mereka sehingga mereka membeli apa yang mereka inginkan, seperti itu. Dan juga untuk artikel kali ini saya menggunakan teknik wawancara kepada teman-teman di lingkungan sekitar saya yang mereka notabene sebagai anak-anak di kehidupan Gen Z. Dan juga tinjauan pustaka. Dampak utama dari tingginya tingkat FOMO ini adalah munculnya dorongan atau kecenderungan emosional yang kuat pada individu untuk memantau aktivitas orang lain secara konstan di platform digital demi memastikan diri mereka tuh tidak tertinggal dari pengalaman yang berharga. Perilaku pemantauan yang dilakukan secara berulang dan kompulsif ini terbukti berkorelasi positif terhadap tingginya intensitas penggunaan media sosial, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan hidup atau life satisfaction, serta memperburuk suasana hati atau mood mereka di kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk hasil dan pembahasan kali ini adalah berdasarkan hasil analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap mahasiswa di Universitas Brawijaya, ditemukan bahwa fenomena FOMO ini bukan lagi sekedar manifestasi kecemasan emosional yang bersifat pasif, namun telah bermutasi menjadi dorongan perilaku yang bermanifestasi secara konkret terhadap destruksi kesehatan mental dan pergeseran pada konsumsi menjadi tidak rasional. Keputusan ekonomi yang diambil oleh Z ini di lingkungan kampus tidak lagi didasarkan pada utilitas atau nilai guna yang ingin mereka gunakan, namun berfungsi sebagai instrumen coping untuk mereduksi rasa cemas akan pengucilan sosial. Jadi mereka ingin
membeli suatu barang agar tidak tertinggal oleh teman-temannya, agar mereka selalu sama untuk mengikuti tren yang ada. Jadi mereka tidak lagi menggunakan hal-hal tersebut sebagai kebutuhan mereka, namun apa yang mereka inginkan demi mengejar tren yang ada di kalangan teman-temannya. Dan dampak psikologis ini tidak berhenti pada devaluasi diri, melainkan menjalar pada ranah biologis dan penurunan produktivitas akademik melalui fenomena revenge bedtime procrastination. Informan yang saya wawancara mengaku secara sengaja mengompensasi hilangnya kendali atas waktu di siang hari akibat beban perkuliahan dengan cara memantau lini masa media sosial hingga larut malam. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang saya wawancara ini pada akhirnya banyaknya mahasiswa-mahasiswa saat ini yang pada saat siang hari hingga malam hari, siang hari dan sore hari itu mereka melakukan aktivitas seperti perkuliahan, organisasi, rapat, bahkan rapat pun sampai malam, sehingga mereka menggunakan media sosial ini hingga tambah malam lagi, seperti itu. Dan fenomena FOMO ini takut akan tertinggalnya tren informasi atau momen untuk menyenangkan orang lain menjadi salah satu dampak psikologis yang paling nyata di era digital ini, terutama karena paparan konstan terhadap sorotan hidup orang lain yang tampak sempurna di media sosial secara perlahan menggeser standar kebahagiaan kita. Jadi bahagiaan orang lain itu karena kita adanya dampak FOMO ini, kita juga harus mengikuti tren yang ada atau mengikuti gaya hidup orang lain yang seharusnya ya udah orang lain juga orang lain, kita harusnya juga di hidup kita seperti itu. Dan juga untuk menutupi semua dari hasil pembahasan, metode maupun pendahuluan yang saya jabarkan tadi, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa fenomena FOMO ini bukan lagi sekedar gejolak emosional sesaat, melainkan sebuah problem struktural yang mendestruksi berbagai lini kehidupan mahasiswa Gen Z di Universitas Brawijaya sendiri. Interaksi digital yang tidak terkontrol melainkan distorsi kognitif. Demi mengompensasi waktu mereka pada saat siang hari, mahasiswa mengorbankan waktu mereka pada saat malam hari untuk membuka sosial media yang belum mereka buka selama seharian penuh. Yang hal ini terjadi akibatnya adalah terjadinya gangguan ritme sirkadian yang menurunkan fungsi eksekutif otak pada keesokan harinya. Mereka bisa menjadi kelelahan, tidak fokus, dan juga yang lain yang bisa berdampak pada saat perkuliahan di esok hari. Dan juga hal ini menjebak mahasiswa dalam lingkaran setan prokrastinasi akademik yang menurunkan kualitas prestasi mereka, sehingga mereka untuk bisa menggait prestasi dikarenakan mereka hingga larut malam itu mereka memanfaatkan waktu hanya untuk bermain gadget, jadi mereka prestasinya menurun dan adanya tidak fokus pada perkuliahan. Dan juga dampak FOMO ini memberikan pembelian impulsif terhadap produk yang sedang viral dilakukan bukan atas dasar nilai guna, namun hanya sebagai untuk menghindari pengucilan sosial. Yang dampaknya mahasiswa terjebak dalam masalah finansial akut yang mulai terkurasnya dari tabungan, meminta uang orang tua yang seharusnya tidak perlu meminta uang orang tua, dan juga ketergantungan pada utang konsumtif seperti fitur pay later demi mempertahankan identitas performatif yang semu. Jadi gitu teman-teman. Dan juga ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ini hanya sebagian kecil dari artikel yang saya bikin. Semoga apapun yang saya jelaskan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian agar mengerti pada dasarnya dampak FOMO ini bukanlah sesuatu hal yang baik. Boleh kita menggunakan FOMO ini sesuatu hal yang baik seperti FOMO dalam olahraga, dalam hal-hal kegiatan yang positif, namun tidak untuk kegiatan yang negatif, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri teman-teman. Baik, mungkin cukup segitu saja presentasi artikel tentang dampak FOMO ini. Mungkin sekian dan terima kasih. See you guys.